Jaksa di Korea Selatan meminta hukuman 18 bulan bagi seorang pria yang mencuri 18 telur karena dia lapar. Hukuman penjara yang sama dengan Son Jong-woo yang mengoperasikan situs porno anak terbesar di dunia. Annyeonghaseyo, Yusul Kim입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Nah, for this time aku akan ngajakin kalian untuk kepoin berita apa aja sih yang ada di Korea. Pasti kalian penasaran banget kan? Berita-berita di Korea itu kayak gimana sih? Oke, sekarang aku akan ngajakin kalian untuk lihat berita-berita yang ada di Korea. Tapi sebelum itu, aku mau minta dulu nih bantuan dari kalian. Kalau kalian suka dengan video aku, silahkan nih sempetin buat tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa juga buat keluarin unek-unek kalian di kolom komentar. Setelah itu kalian juga bisa langsung follow Instagram aku mungkin ya, atau sosial media aku yang lain. Kayak Instagram itu di @yusulkim, kalau di Facebook itu Detektif Teori, kalau di Twitter itu @yusulkim2. Oke, di follow ya. Dan jangan lupa juga buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Untuk berita pertama, ini beritanya mungkin buat kalian agak marah ya. Soalnya ini katanya ada ayah tiri yang kayak masang kamera tersembunyi di bunga matahari buatan di seluruh rumah untuk diam-diam merekam putrinya. Oh my god. Coba sekarang kita baca beritanya kayak gimana. Jadi suatu hari katanya bunga matahari buatan itu tiba-tiba ditempatkan di sekitar rumah dua saudara perempuan berusia 20-an. Yang mengejutkan banyak netizen, kamera kecil itu dipasang di dalam bunga buatan tersebut. Jadi yang dilingkari garis merah ini, itu tempat kameranya itu disisipin. Wah, hebat juga ya akalnya ya, ini ayah tiri. Lanjut. Diketahui bahwa orang yang memasang kamera ini adalah ayah tiri dari dua saudara perempuan yang tinggal bersama mereka selama puluh tahun. Oh my god. Wanita berusia 24 tahun yang hanya diidentifikasi dengan nama belakangnya, Lee katanya menemukan sesuatu yang aneh tentang bunga matahari buatan yang ditempatkan di sekitar rumah. Dia pikir itu hanya hiasan untuk rumah, tetapi menemukan sesuatu yang berkilau di tengah bunga. Jadi kayak ada yang berkelip-kelip gitu ya. Ketika dia mengangkat bunga buatan tersebut, dia menemukan sebuah ponsel yang terpasang di bagian belakang bunga tersebut bersama dengan baterai portable. Oke, aku kira kameranya ini kayak langsung terhubungkan ke dalam PC-nya ataupun alat-alat yang lain ya. Kayak di film-film, ternyata dia taruh ponsel gitu. Oke, coba sekarang lanjut ya. Oh, jadi gini guys. Jadi ponselnya itu ditaruh di belakang bunganya. Oke, HP gue nih. HP gue yang ini mirip banget, tapi udah pecah dia layarnya. Tapi mirip banget HP-nya. Sumpah. Mirip kan? Enggak habis pikir sih. Wah, nih ayah-ayah ya, bapak-bapak ya, punya akal banyak gitu ya untuk melancarkan aksinya. Wah, mantep. Pasang kamera, terus di bawahnya ditaruhin HP untuk ngerekam. Terus kita lanjutin lagi beritanya. Miss Lee di sini menyatakan, saya sedang menggunakan kamar mandi, oh ya, dan ngambil kertas toilet ketika saya melihat sesuatu yang berkilau di tengah bunga. Saya mengangkat bunganya sedikit dan melihat ada ponsel di bawah sana dengan kamera ponsel di tengah bersama dengan baterai portable. Dia pasti shock banget gitu ya. Wah, di telepon terpasang aplikasi video pengawasan yang menyiarkan rekaman langsung di kamar mandi. Oh my god. Namun tidak hanya ada satu ponsel, karena ponsel lain juga ditemukan di bagian lain rumah. Oh my god. Ini ayah tiri bener-bener ya kurang ajar ya. Aku kira videonya ini untuk koleksinya sendiri, tapi katanya videonya itu bisa langsung disiarkan secara langsung dari kamar mandi lagi. Oh my god. Gue jadi anaknya ya pasti shock banget. Gila sih. Itu kan privacy ya. Kita lanjut ya baca beritanya, tahan emosi dulu. Jenis perangkat yang sama ditemukan di kamar adik perempuan Miss Lee yang berusia 22 tahun. Dan selain itu ada juga katanya di ruang tamu ditaruhin. Miss Lee katanya segera menelpon polisi dan melaporkan kamera tersembunyi. Kakak beradik itu terkejut ketika mereka mengetahui bahwa pelakunya ternyata adalah ayah tiri mereka. Miss Lee menyatakan dia merasa malu dan merasa takut. Dia menyatakan, saya merasa sangat malu dan takut. Sangat menakutkan bahwa saya tinggal dengan seseorang seperti itu selama lebih dari 10 tahun. Investigasi polisi menemukan bahwa ayah tiri berusia 41 tahun telah merekam secara ilegal selama sekitar 6 bulan sejak Februari yang lalu. Oh my god, 6 bulan direkam guys. Dan selama itu dia menyaksikan pertunjukan yang sangat-sangat tidak senonoh dari anak tirinya sendiri. Selama penyelidikan polisi, ayah tiri tersebut mengaku telah memasang kamera karena dia memiliki hubungan yang buruk
dengan anak tiri tertua. Dia menjelaskan bahwa dia memasang kamera untuk memastikan dia hanya akan pulang ketika dia tidak ada di sana. Tapi polisi menilai bahwa klaim tersebut tidak dapat diandalkan, mengingat ayah tiri memasang kamera di kamar mandi dan kamar tidur putri tiri yang lebih muda. Bener sih, nggak masuk akal banget ya. Kalau mau memastikan apakah anak tirinya pulang atau enggak, itu kan bisa dipasang di ruang tamu ya Pak ya. Nggak harus di kamar mandi gitu kan. Di kamar mandi pasang buat apaan selain buat ngintip? Alasannya bapak nih nggak bisa diterima sih guys. Lanjut, polisi mendakwa ayah tirinya dengan pembuatan film ilegal dan mengirimnya ke jaksa untuk diinterogasi bulan lalu. Miss Lee meminta hukuman yang ketat dengan menyatakan, kenapa ada orang yang perlu masang kamera tersembunyi di kamar mandi hanya karena hubungan kami tidak baik? Dia kan bisa aja nelpon, benar. Sejak itu Miss Lee mengklaim bahwa dia takut untuk mandi, bahkan di rumahnya sendiri, dan memastikan untuk memeriksa kamera tersembunyi di setiap bunga buatan. Jangankan di bunga buatan ya, kayaknya di setiap sudut rumah itu emang harus diperiksa. Kayaknya ada juga dipasang ya. Oke, apapun itu kita berharap hukuman yang terberat lah ya untuk ayah tirinya ya. Karena dia ini telah menyerang orang secara mental juga ya. Kalau kalian kayak gitu bayangin ya, ditaruhin kamera tersembunyi di kamar mandi terus diintip, nah itu gimana rasanya? Yang aku takutin adalah video yang didapetin ayahnya ini bukan hanya untuk koleksi pribadinya, tapi siapa tahu aja videonya ini juga dijual belikan. Kita kan nggak tahu ya. Kalau kalian sendiri melihat berita ini bagaimana? Komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini adalah tentang petugas pemadam kebakaran termuda dari pemadam kebakaran Nambu yang menyelamatkan seorang bayi dari kebakaran apartemen besar di Ulsan. Wow, debak banget. Ini juga pemadam kebakarannya Nomu Kyopta. Ini cocok banget ya jadi aktor mungkin ya, karena visualnya juga emang bagus banget gitu ya. Ini kayaknya jadi idola kalian deh habis ini ya. Coba kita baca beritanya. Terlambat dilaporkan bahwa petugas pemadam kebakaran dapat menyelamatkan bayi dengan berlari 22 lantai sambil menggendong bayi dalam waktu kurang dari 2 menit saat terjadi kebakaran besar di sebuah kompleks apartemen di Ulsan. Oh my god, bagus banget. Bukan bagus, keren banget. Berlari 22 lantai guys sambil menggendong bayi, waktunya juga kurang dari 2 menit. 22 lantai itu lari bawa bayi kurang dari 2 menit. Debak sih ya, nemu debak. Next, petugas pemadam kebakaran termuda di Departemen Pemadam Kebakaran Nambu menyatakan, satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah membawa bayi keluar dari gedung dengan selamat. Good job ya. Jadi pada malam tanggal 8 Oktober yang lalu, bangunan pemukiman bertingkat 33 lantai tersebut terbakar. Meskipun terjadi kebakaran yang besar, keajaibannya adalah tidak ada korban. Wah, mantap banget ya. Alasan terjadinya mukjizat dan bencana besar dihindari karena respon cepat dari pemadam kebakaran dan kerjasama warga segera setelah kebakaran terjadi. Nah, di tengah rangkaian kisah mengharukan tentang petugas pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan warga bahkan dalam keadaan darurat, kisah tentang seorang petugas pemadam kebakaran termuda ini menarik perhatian banyak orang. Lee Hyung-woo, ketua tim dari 119 Team, penyelamat di stasiun pemadam kebakaran Nambu di Ulsan, dan Kim Geun-hwang, anggota termuda dari tim, sedang mengevakuasi warga dari setiap lantai kompleks apartemen. Kedua petugas pemadam kebakaran itu menemukan seorang ibu yang sedang menggendong bayinya di antara lantai 21 dan juga 22. Bayi itu dalam bahaya besar karena bayi terus menghirup asap dan ibu dalam keadaan panik saat berlari keluar rumah tanpa memakai sepatunya. Lee Hyung-woo, ketua tim, memerintahkan anggota termuda untuk mengeluarkan bayinya terlebih dahulu. Setelah membawa bayi itu, petugas pemadam kebakaran yang Kim Geun-hwan segera berlari menuruni tangga dengan lebih dari 20 kg peralatan. Bayangin guys, 20 kg peralatannya, termasuk botol oksigen dan juga peralatan pemadam. Habis itu dia juga mulai berlari menuruni tangga yang dipenuhi asap dengan bayi di dadanya. Butuh waktu kurang dari 2 menit untuk keluar dari gedung tersebut. Wow. Petugas pemadam kebakaran Kim dengan aman membawa bayi itu ke ambulans dan membimbing sang ibu tersebut ke bayinya setelah dia berhasil keluar dari gedung dan menangis untuk bayinya. Kemudian dia mengambil tangki oksigen ekstra dan berlari kembali ke gedung yang terbakar untuk memandu penghuni lainnya keluar. Dia melanjutkan, satu-satunya pikiran yang ada dalam pikiran saya adalah membantu petugas pemadam kebakaran. Saya senang bayinya berhasil keluar dengan selamat. Saya pikir memiliki keponakan untuk dibawa kemana-mana membantu
saya menggendong bayi itu sedikit lebih mudah karena saya sudah terbiasa membawa bayi. Wah, debak banget ya. Kayaknya habis dari musibah ini banyak cewek-cewek yang mulai menggemari dia kayaknya ya. Kalian kayaknya udah mulai terpikat deh sama dia. Langsung aja ya kalian kepoin dia. Tadi siapa sih namanya? Aku lupa. Siapa namanya? Yuk, komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke berita yang terakhir. Jadi ini beritanya sangat menyedihkan banget. Jadi ada seorang pria berusia 40 tahunan itu dijatuhi hukuman penjara setelah mencuri telur karena dia tidak bisa makan selama beberapa hari. Sedih banget. Pada vonis tersebut, Pengadilan Distrik Suwon mempertimbangkan keadaan pria tersebut di mana dia tidak dapat menemukan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Hukumannya katanya itu akan menjadi 2 tahun penjara tetapi dikurangi karena pertimbangan situasinya. Wah, menurut Pengadilan Distrik Suwon, pria berusia 47 tahun itu dijatuhi hukuman 1 tahun karena kejahatannya mencuri 18 telur. Pengadilan menyatakan terdakwa sudah memiliki 9 tuduhan riwayat kriminal membobol rumah orang. Kami sedang mempertimbangkan bagaimana dia melakukan kejahatan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam kehidupannya dan kesulitan mencari pekerjaan. Namun, hukuman ini tidak bisa dihindari karena sejarah sebelumnya. Jadi ini tuh bukan kayak kali pertama dia melakukan kejahatan, tapi sebelumnya juga pernah gitu loh guys. Makanya ini tuh nggak bisa di skip aja masalahnya. Harus dilanjutkan ke jalur hukum. Next, undang-undang khusus yang diterapkan oleh penuntut menetapkan bahwa orang yang telah menerima lebih dari 3 tuduhan pidana terkait pencurian akan dihukum lebih dari 2 tahun dan kurang dari 20 tahun penjara jika orang tersebut melakukan kejahatan yang sama lagi. Individu tersebut akan dijatuhi hukuman penjara tanpa ketentuan denda. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada pria tersebut melalui pengurangan kuantitatif yang akan menurunkan hukumannya hingga setengah berdasarkan kebijaksanaan hakim. Sebelumnya pada bulan Juni, penuntut mendakwa pria tersebut dengan kebiasaan pencurian kumulatif dengan mempertimbangkan catatan pencurian sebelumnya dan menuntut hukuman penjara 1,5 tahun. Namun situasinya berubah setelah terungkap bahwa pria itu melakukan kejahatan sambil kelaparan selama 10 hari setelah gagal mendapatkan pekerjaan karena COVID-19. Wah, ini sedih banget sih ya guys. Kita juga jadinya ya? Bukan berarti kayak mau membela pencurinya, enggak. Tapi di sini kita juga memiliki rasa yang sangat iba banget ya sama dia. Karena ingin selamat ya daripada mati kelaparan, dia akhirnya memutuskan untuk mencari jalan pintas yaitu dengan cara mencuri. Bayangin aja 10 hari dia tahan lapar ya. Dan gak ada cara lain kayaknya emang. Dan cara-cara satunya adalah dengan mencuri. Kalau menurut kalian sendiri melihat berita ini kayak gimana sih? Apakah kesel, sedih, atau bagaimana? Komen di bawah ya. Dan kita akan next. Kasus tersebut katanya mendapatkan perhatian pada bulan Juli. Koresponden BBC Laura Bicker itu mengungkapkan cerita ini di media sosialnya. Dan dia mengatakan, jaksa di Korea Selatan meminta hukuman 18 bulan bagi seorang pria yang mencuri 18 telur karena dia lapar. Hukuman penjara yang sama dengan Son Jong-woo yang mengoperasikan situs porno anak terbesar di dunia. Oh iya ya. Kok bisa gitu loh hukumannya sama kayak Son Jong-woo yang mengoperasikan situs? Kok bisa sama sih? Nggak boleh dong, nggak bisa sama ini ya. Wah, Enggak setuju banget sih aku lihat. Masa sih hukumannya sama kayak orang yang kejahatannya lebih besar gitu kan? Nggak terima sih aku. Dan kita akan next. Kasus yang pertama kali diungkap JTBC ini dikenal luas sebagai kasus orang lapar. Pria itu didakwa dengan tuduhan memasuki gedung kamar kos di Suwon, Provinsi Gyeonggi dan mencuri sepiring telur. Susah banget nyebutin telur. Sepiring telur pada bulan Maret tahun ini. Sementara itu, pria itu juga didakwa atas penggelapan tanpa penahanan pada Mei tahun lalu atas tuduhan meminjamkan rekening banknya ke organisasi kriminal phishing suara dan mencuri 5,5 juta won, melanggar undang-undang transaksi keuangan elektronik. Dia tidak hadir di persidangan untuk kasus ini tetapi dijatuhi hukuman 1 tahun penjara pada Februari tahun ini dan surat perintah penangkapan dikeluarkan. Selama periode itu dia ditemukan telah mencuri telur-telur tersebut. Nah guys, itu adalah berita-berita yang ada di Korea. Sekarang gimana? Rasa kekepoan kalian udah terisi kan? Oke, udah terisi dong ya. Nah, thank you banget udah nonton video ke kali ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi ya. I'm Yusuf pamit. Annyeong. Kamsahamnida.